wabarakatuh. Nama saya Sofia Freda, saya salah satu peserta pelatihan PKI yang diadakan di Universitas Bengkulu angkatan 4 tahun 2024. Dan ini adalah salah satu syarat kelulusan pelatihan PKI tersebut, yaitu PLIC. Saya akan mulai sekarang. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat. Hari ini kita lanjut materi yang kemarin ya, yang sudah Ibu spilkan ya, tentang identifikasi zat beracun dan toksisitas radikal bebas ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, materi kita hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya yang lancar. Oke, berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa gimana? Oke, berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebagai sambungan ya.
menunggu ya, Ibu jelaskan aja tentang CPL-nya satu farmasi dulu lah ya, pembukaannya ya. Jadi nggak makan waktu. Jadi kita kan mata kuliahnya adalah toksikologi ya. Jadi capaian pembelajaran lulusannya itu diharapkan mampu menguasai konsep dasar toksikologi, kemampuan untuk mengidentifikasi zat-zat beracun serta dampaknya, kemudian pengetahuan yang luas ya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik, kemampuan untuk mengenali sumber radikal bebas dan dampaknya, serta pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar terapi antidotum untuk menjaga kesehatan individu dan lingkungan. Kemudian dituangkan dalam presentasi ilmiah, kemudian proposal kegiatan dan penelitian, kemudian melaporkan hasil kegiatan dan penelitian, kemudian mengaktualisasikan diri dalam artikel ilmiah ya. Nanti kalau ada yang jurusannya ke toksikologi ya skripsinya, jadi bisa ya dituangkan ya ke dalam skripsinya atau untuk penelitiannya ya. Nah, jadi itu ya harapan dari mata kuliah toksikologi terhadap kamu ya mengambil mata kuliah ini. Kemudian CPMK-nya itu mahasiswa mampu memahami konsep dasar toksikologi, mengidentifikasi zat-zat beracun serta dampaknya, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik, mengenali sumber radikal bebas, memahami dasar-dasar terapi antidotum, dan menunjukkan sikap kritis serta tanggung jawab dalam penggunaan zat-zat berpotensi toksik ya. Jadi jadilah manusia yang bertanggung jawab ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang sub CPMK-nya itu maksudnya untuk yang kita pelajari materi hari ini ya. Itu mampu mengidentifikasi berbagai jenis zat beracun ya, punya sumber radikal bebas dan dampaknya pada tubuh manusia serta lingkungan ya. Itulah harapannya ya. Setelah kamu mempelajari materi ini, jadi kamu bisa setidaknya memahami ya apa itu tentang materi kita, identifikasi zat beracun dan toksisitas radikal bebas. Mungkin nanti ini ada yang berdoa sama ibu ya. Nanti bisa dipanggil Ibu Rida ya. Ibu Rida ya. Oke, bisa diulang. Ibu Rida ya. Oke, ingat-ingat ya, kalau kita nanti jumpa di jalan, jangan lupa ya. Jangan nunduk-nunduk aja. Soalnya kita apa juga ya, muka-mukanya kayak mirip-mirip semua kayak gitu ya. Ya, yang medisnya mirip-mirip semua. Putih-putih, ya kan? Cantik, gitu. Nah, cowoknya sedikit ya, kalau cowok mungkin kalau berapa kali pertemuan ini mudah diingat ya wajahnya ya. Oh, yang wajahnya seperti ini, itu suka cowok dikit ya. Cowok nggak suka farmasi ya kayaknya ya. Banyaknya perempuan, cowok sukanya teknik ya. Pertanyaan ini yang tidak berarti ya. Ilmunya ya. Dapat. Pulang perawatan ya, asal colok aja.
Ini tadi sudah ya. Nah, bentuk dari lulusan kamu itu seperti apa? Banyak ya orang-orang hebat ya. Nah, di Indonesia itu salah satunya hebat ini. Nur Hayati Subaka. Tahu ya? Siapa? Iya, betul banget. Oh, pakai wadah ya. Jadi lulusan farmasi loh ya. Tapi dari ITB, tapi sama-sama farmasi ya. Jadi peluangnya itu besar ya. Jadi kamu harus berbangga hati ya. Berbangga, tapi nggak bisa kepala ya, nggak sombong ya kan. Tapi mensyukuri alhamdulillah dan masuk farmasi ya. Banyak kan orang yang bisa masuk farmasi ya kan. Selain mata kuliahnya berat ya, uangnya juga berat ya kan. Oke, nah beliau ini dilakukan ini dari pemberian kosmetik wadah kosmetik ya. Jadi dia ini sekarang jadi CEO. Jadi kamu bisa nanti ya jadi CEO tapi harus bertahap lah ya, jangan instan ya, biar instan nanti ya, lembek ya kan. Jadi selain yang mengelola merek kosmetik wadah juga makeover ya, jadi kawan namanya dia loh ya, dan perawatan buat putri, nah seperti ini ya. Kemudian awalnya dia mulai karirnya itu sebagai operator di rumah sakit ya, jadi kamu nanti ya bisa ya kalau mau jadi operator rumah sakit atau di kopi bisa mulai karirnya di sana dulu ya, dari step by step ya. Nanti kamu roll terus seperti itu ya, ada tujuan hidup jadinya ya. Nanti selanjutnya mau seperti apa, kalau udah capek apa lagi yang mau dicapai ya, dicapai dalam hidup saya. Jadi sesuai dengan namanya usia, ibunya semakin beranjak dewasa ya, dalam mensikapi hidup, mensikapi lingkungan kita seperti apa, kayak gitu ya. Kemudian setelah dari apoteker di rumah sakit, ya dia pindah-pindah ke jadi Padang ya, Padang ya. Siapa sih orang Padang ini orang-orang nih? Cuma tahu doang. Banyak lah ya sepertinya ya. Jadi kalau orang Padang ini sebenarnya itu seorang pedagang dia kan, woman, businessman. Ya seperti itu, dan jiwa pedagang itu kuat ya kan. Kalau masih kuliah dia masih gitu ya. Yang penting menghasilkan ya, uang ya, uang ya. Jadi beruang ya. Jadi dia tuh tinggal lagi, kerja lagi, jadi dia ya lebih meningkat lagi lah ya, menurut kita ya. Jadi kerja di perusahaan kosmetik Bella namanya. Jadi kita quality controlnya ya. Jadi kalau jadi quality controlnya dia dari perusahaan kita bisa belajar lah ya. Jadi karena jiwa dagangnya itu sangat kuat ya. Jadi dipelajari lah semuanya bagaimana sih pembuatannya, hasilnya itu seperti apa, kualitasnya itu seperti apa ya kan, bahannya apa yang bagus, yang premium ya kan, yang standar, yang berambal gitu ya kan. Nah dari situ dia belajar kita ya, banyak mati ya kan. Nah jadi tahun 85 itu mulai usahanya, jadi industri mana dulu ya, nggak bisa nanti nih ya, jadi bisa dipikirkan ya nanti itu menjadi apa gitu ya, visionnya itu di mana kayak gitu. Sampai dia tuh dari pertama itu memproduksi sampo yang dari putri, akhirnya ya sampai sekarang ya kita nggak lihat sekarang di mana dia berjuangnya, kita tahu ya setiap orang pasti ada usahanya, pasti ada identitasnya ya, adalah sesuatu hal dalam hidupnya yang membuat dia itu menjadi seperti yang hari ini ya kan. Karena kita kan nggak sama dia dulu aja ya, kali kita belajar dulu ya, oke lah enak ya, kalau kita nggak tahu dia berbagi itu tuh banyak sekali seperti itu ya kan. Kamu juga masih ada sukanya ada dukanya ya, ada dukanya daftar tes ya kan, kemudian berjuang uangnya ya kan, kita sama orang tua sama berjuangnya ya kan, berkurang terus seperti apa ya kan. Ada yang dibalik-balik itu setiap orang tuh pasti ada ceritanya masing-masing ya. Jadi nggak usah kita iri atau dengki kayak gitu ya. Iya kamu ya, orang tuanya yang begini ya kan, support di sana terus enggak juga ya, pasti ada ya. Jadi kita
mensyukuri aja sih ya intinya ya kan. Nah, ini dari sini ya kalau bisa membayangkan ya informasi itu bisa di mana aja gitu ya. Jadi walaupun lulusannya banyak, nanti tiba di mana-mana pasti punya ya yang berikan informasi. Oke, dari sini ya. Jadi semangat ya kuliahnya ya. Nah, ini ada sumber materi yang kita pelajari hari ini. Untuk materi hari ini ada jurnal-jurnalnya, tapi juga internasional ya. Insya Allah terpercaya ya, ya. Jadi dari sembarangan, ya banyak yang sembarangan ya. Jadi di sini yang kita pelajari ada tentang identifikasi berbagai zat beracun, ya, dan dampaknya. Kemudian sumber radikal bebas dan dampaknya. Kemudian toksisitas dan sumber radikal bebas, dampak stres oksidatif dan antioksidan. Dan terakhir itu manajemen toksisitas radikal bebas, ya. Jadi nanti setelah ini kita ada diskusi ini tentunya. Ini misalnya diskusinya. Jadi nanti kalau saya cari dulu jawabannya. Sembari Ibu akan menyebutkan daftar hadirnya satu persatu. Daftar hadirnya ya, jadi silakan ya. Dan nanti ini nilai-nilainya itu ya kebanyakan itu dari video di kelas gitu ya, kemudian diskusi kelompok ya, diskusi kelompok, kemudian buat saran ya kan. Nah, nanti kan kalau setelah ini buatnya ya, buatnya sama Ibu itu pas ya, jadi Ibu bakal kalian seperti kelas aktif ya, jangan diam-diam baik gitu ya. Jadi cari, jadi kita harus semangat gitu ya. Ada yang mau datang dalam kelas, enggak cerita sama teman ya, ada yang dikerjakan. Jadi coba dibaca pertanyaannya, kemudian dicari jawabannya, nanti bisa tanya ya. Terus mau absen dulu. Namanya angkat tangannya ya. Kemudian Julian Rosmasari, ada juga Indah Ainisi, Onahah Ulfa, Indah Febriani, Nur Hasifah, Ibnu Saidi, Audidia Zahra, ada ya. Mutiara Dorul Kasoi, Ocha, Nadia Natasha, Siti Nur Fatihah. Nggak masuk Bu. Alfa. Restu, Vivi Mai, Prima Juliasari, Fitri Lestari, Lila Kumala Andi, Siska, Kurnia Adinda, Melvia Triyunita, ada ya. Yunita Adriana, Feli Ria, Feli ya, ada ya. Erika, Dinda,
Freddy, Novita, Abelia, Reski Amanda, ada ya? Queen Syahrani, Queen Siti Nur Rahma, Rizky Zulaifi. Oke. Cindy Permatasari, Febrianti Yulanda Putri, nggak ada? Febri izin Bu. Izin aku. Izin ini memperpanjang STNK. Iya Bu. Banyak apa? STNK. STNK hari ininya hari Ibu ya? Nggak benar, bebas aku tidak. Itu Febrianti ya? Iya Bu. Cindy Restu Ilani, Izin juga Bu. izin aku. Pergi ke Padang abangnya wisuda. Sudah tuh izin satu. Manjir ya? Salvita Rosa, Intan Irwani, Aulia Pratiwi, Lisa Liana, Hanifa, Sapriyani, mana? Berti, mana? Candia, Mulyana, Nurisa Justina Putri, Rusti Winda, Suci Fitriani, Bintang Indragiri, Anissa Ika Iwanda, Uza Pratiwi, ada Dalila Fauzia, Suci Indasari, Pustika Nilamsari, Erdila Putri, Neng Reha, Novi Arfianti, Fitri Amanda, Insya Esti, Salsabila, Alkomifa, Rozaliana, Devi Octavia, Lutfiah Ananda, Muhammad Tasriful Hayat, Nur Fauzia, Miftahul Rahman, Suci Tiara Pertiwi, Devi Nur Amalia, Mawaddah Warahmah, Mirnawati, Erni Susanti, Susi Musdalifah, Fauzi Gunawan, Airani, Cindy, Hadir Bu. Mayada, Fadila, Iva Andini Putri, Julisa Prahestina, Siti Zahara, Ehwan Nur Khairi Nur Hakim, Fitria Ananda Kinanti, Yami Dharma Sera, Devia Selina Fadila, Wanda Sofia, Rantri Badari,
Tafiani, Siti Nur Anissa, Junisa Trinur. Sakit? Sakit apa? Baru masuk rumah sakit, Bu. Oh iya. Iya. Iya, kalau kita. Iya. Baru masuk gini, Bu. Masuk gini dari apa? Sakit perut tadi pagi, Bu. Di rumah sakit Al-Sami sekarang. Kalau makannya. Yunisa Trinurti. Ya itu dia, Bu. Oh, itu tadi. Sama di bukunya nih. Sama kaki. Risma. Anissa Tur Saida. Anissa Arhama. Nabila Tafaira. Eva Arnas. Anissa Pati. Amanda Alia Putri. Nur Abdi Barokah. Nur Diana. Siti Aisyah Sanulita. Uji Lestari. Oke. Nah. Oke, sudah ya. Kita masuk ke diskusi individu ya. Oke, siapa yang mau duluan? Itu kita nanti namanya ya. Yang nomor 1. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Bagaimana cara menentukan toksisitas suatu zat? Ya ada ya? Ini cara ini. Siapa nih? Ayo. Mana handnya? Cek. Siapa? Ayo. Ayo jangan malu-malu. Malu-malu tidak sesat di jalan. Apa ya ini? Saya Devi Nur Amalia. Bagaimana cara menentukan toksisitas suatu zat? Yang pertama itu dengan menentukan organ sasaran, kemudian kepekaan spesiesnya seperti apa, dan melakukan uji toksisitas akut, bisa dari in vivo maupun in vitro. Ada lagi cara yang lain nambahkan? Nambahkan lagi Delvi. Ada? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayada Farina. Jadi di sini bagaimana cara menentukan toksisitas suatu zat. Nah, yang pertama itu kita bisa melakukan pengujian laboratorium seperti uji in vitro. Yang kedua ada uji in vivo testing. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan uji evaluasi dosis dan respon. Contohnya itu seperti LD50 yang dimana kita dapat menentukan dosis yang mematikan 50% dari populasi hewan uji, seperti contohnya kayak belajar farmakologi. Nah, kemudian ada pengujian khusus juga yang bisa kita lakukan. Contohnya itu yang pertama ada mutagenesitas, yang kedua kita bisa melakukan uji karsinogenisitas, kemudian kita bisa melakukan uji teratogenisitas. Nah, kemudian yang terakhir kita bisa melakukan uji klinis seperti untuk obat gitu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, Davina. Lengkap ya. Kita ke pertanyaan kedua, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi toksisitas suatu
Faktor-faktor yang mempengaruhi efek toksik yaitu efek toksik yang terjadi dapat dipengaruhi oleh sifat fisik dan aktivitas kimia dalam tubuh, dosis dan hubungan dosis waktu. Rutin pajanan toksik kan masuk ke tubuh, spesies, usia, jenis kelamin, kemudahan toksik kan diabsorpsi tubuh, kemampuan metabolisme tubuh, distribusi dalam tubuh, proses ekspresi, kondisi kesehatan atau riwayat kesehatan, status gizi, dan adanya bahan kimia lain dalam tubuh. Berdasarkan lokasinya, efek toksik dibagi menjadi efek lokal, efek sistemik, dan efek target organ. Efek lokal terjadi pada lokasi kontak pajanan, contohnya silet, menyebabkan penghilangan lapisan lemak pada kulit asam, kulit dan asam sulfat menyebabkan iritasi kulit, mata, atau luka bakar kulit. Ya, cukup jelas. Ada yang nambah? Udah ya, sama ya. Nah, kita ke jawaban ke pertanyaan 3 ya. Sebutkan contoh-contoh zat racun. Contoh-contoh zat beracun. Yang pertama itu ada aseton. Aseton ini zat yang banyak ditemukan di cairan penghapus kutex, permeable, serta wallpaper. Untuk gejala keracunan aseton ini bisa berupa sakit kepala, bicara cadel, lesu, kurang koordinasi indera gerak, rasa manis di mulut. Terus yang kedua itu ada benzena. Paparan benzena ini dalam jangka panjang dapat beresiko menyebabkan sumsum tulang belakang untuk tidak memproduksi cukup sel darah merah. Benzena juga berpotensi merusak sistem kekebalan tubuh dengan mengubah kadar antibodi dan menyebabkan hilangnya sel darah putih. Yang ketiga itu etanol. Etanol ini untuk paparan dalam batas wajar tak selalu membawa dampak buruk bagi kesehatan. Namun jika terkena kontak dengan etanol berlebih dalam jumlah yang besar, dapat menimbulkan beberapa gejala seperti mual, muntah, reaksi alergi kulit, kejang, bicara melantur, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada formalin. Mungkin pernah mendengar formalin itu sebagai zat pengawet makanan, tapi formalin ini juga tergolong bahan kimia berbahaya yang banyak ditemukan di produk rumahan. Terus toluena. Toluena ini agen pelarut yang banyak terkandung di dalam cat, parfum, lem, tinta, serta produk pembersih rumah. Uap dari toluena yang terhirup manusia beresiko memicu gejala keracunan yang berkaitan dengan sistem saraf pusat. Masih banyak yang lain ya. Ada yang nambahkan? Siti Zahara. Contoh-contoh zat beracun itu ada cyanida, merkuri, arsenik, belladonna, botulinum toksin, tetrodotoksin, dan lain sebagainya. Ada yang nambahkan? Contoh-contoh zat beracun itu seperti yang dibilang Suci tadi, itu ada yang dari senyawa organik itu kayak benzen dan formaldehyde juga termasuk. Kemudian ada logam berat seperti timbal, arsenik, merkuri. Lalu ada pestisida dan herbisida itu juga termasuk contoh zat beracun. Kemudian zat kimia berbahaya dalam produk rumah tangga. Oke, ya. Sudah Pak, yang materi Ibu ya. Ada lagi nambahkan? Udah cukup ya. Kemudian yang keempat, apa itu radikal bebas? Sebutkan sumber-sumbernya.
Apa itu radikal bebas? Radikal bebas itu molekul yang tidak stabil dengan satu elektron yang berlebih. Nah, sumber-sumbernya itu yang pertama proses metabolisme normal seperti produksi energi dalam sel. Yang kedua paparan lingkungan seperti polusi udara, asap rokok, radiasi sinar UV. Yang ketiga itu stres seperti fisik, emosional, dan mental. Perkenalkan, nama saya Aidanya Dinanda Putri. Nah, radikal bebas itu adalah molekul yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Sumber-sumber dari radikal bebas ini dia ada dari dalam tubuh seperti autooksidasi, oksidasi enzimatik, dan respiratory burst. Nah, dia ada sumbernya dari luar juga atau eksogen, yakni dari makanan dan air yang terkontaminasi racun. Contohnya yang kedua itu ada minuman keras, radiasi UV, sinar X, pestisida, dan asap rokok. Baik, nama saya Siti Anissa. Apa itu radikal bebas dan semoga sumber-sumbernya? Nah, radikal bebas yaitu molekul atau atom yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, menjadikan sangat reaktif dan tidak stabil karena sifatnya yang sangat reaktif. Dan radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada sel, protein, dan DNA dalam tubuh. Nah, sumber-sumber radikal bebas itu dia ada dua, baik internal ataupun endogen yang bisa disebutkan, maupun eksternal yaitu eksogen. Nah, sumber-sumber internal itu ada proses metabolisme, sistem imun, maupun peradangan. Terus kalau sumber eksternal itu berupa polusi udara, asap rokok, radiasi UV, bahan kimia industri, habis itu radiasi ionisasi, dan makanan dan minuman. Nah, radikal bebas dapat menyebabkan stres oksidatif yang berkontribusi pada berbagai penyakit dan kondisi seperti penuaan, kanker, penyakit kardiovaskular, dan gangguan neurodegeneratif. Yang nomor 4 ya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Ada? Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana dampak radikal bebas? Nah, Bagaimana dampak radikal bebas pada tubuh manusia dan lingkungan? Dampak pada tubuh manusia itu ada kerusakan sel. Radikal bebas dapat merusak sel-sel tubuh termasuk DNA, protein, lipid yang dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan penuaan dini. Terus ada stres oksidatif, yaitu paparan berlebihan terhadap radikal bebas dapat menyebabkan stres oksidatif, di mana keseimbangan antara produksi radikal bebas dan antioksidannya dalam tubuh terganggu. Hal ini dapat menyebabkan peradangan, kerusakan sel, dan penyakit kronis. Terus penuaan dini, kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas dapat menyebabkan penuaan dini termasuk keriput, garis halus, dan kehilangan elastisitas kulit. Terus dampak pada lingkungan itu ada pencemaran udara. Radikal bebas yang dihasilkan dari polusi udara seperti asap kendaraan dan industri itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Terus ada kerusakan tanaman. Radikal bebas yang dihasilkan oleh polusi udara dan tanah dapat merusak tanaman, mengganggu proses fotosintesis dan mengurangi hasil panen. Terus ada toksisitas air. Radikal bebas yang terbentuk dari polusi air seperti logam berat, pestisida dapat menyebabkan pencemaran air dan mengancam kehidupan.
Ada yang nambahkan? Nomor 6 siapa? Baik, perkenalkan nama saya Dila Putri. Nah, jadi stres oksidatif itu merupakan dampak dari radikal bebas. Nah, bagaimana sih stres oksidatif itu bisa terjadi? Nah, jika maksudnya stres oksidatif itu bisa terjadi jika kadar radikal bebas melampaui kemampuan tubuh untuk mengelolanya, maka akan timbul kondisi yang disebut dengan stres oksidatif. Gitu. Oke. Nah, bagaimana stres oksidasi bisa terjadi? Nah, salah satunya itu ketidakseimbangan radikal bebas dan antioksidan. Lalu yang kedua, metabolisme tubuh yang tidak sempurna. Yang ketiga itu ada infeksi dan peradangan kronis. Lalu yang keempat, gaya hidup yang tidak sehat. Dan yang kelima, faktor genetik, Bu. Ada lagi? Ada yang menambahkan? Ya. Baiklah, semuanya belum banget ya. Tadi sebenarnya sudah paham, ya. Ini nanti bisa kalau ujian bisa jawab ya. Ini ada prosesnya. Tapi prosesnya beda ya dari yang kelas pagi tadi. Baca dalam bocoran beda ya. Nggak ada. Oke, ini penguatan aja ya dari ibu ya. Jadi identifikasi bagian zat racun dan dampaknya. Nah, itu ada tulis individu buat dikasar. Jadi yang dikasar kemarin itu hari ini ya. Kalau yang hari ini boleh ikut hari ini, boleh ikut besok. Ya. Ya, ada yang ini bertanya? Ya. Jadi dari zat racun tadi ya, setelah kita diskusikan dari bersama-sama ya. Diskusi individunya ya. Nah, itu adalah substansi yang dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya pada organisme hidup. Jadi ada beberapa contohnya ya. Jadi yang biasanya dari industri itu biasanya menghasilkan logam berat ya. Industri kimia, selain jejak organiknya ya. Jadi kebanyakan itu seperti kayak industri bajai gitu ya. Negara, nah itu ada proses pencucian. Nah, jadi ada baiknya dari logam-logam berat dari hasil pencucian itu yang termasuk terbawa oleh air ya kan, ya yang berat bukannya langsung berat semua yang diambil atau mineral ya, bukan semuanya sini harus diambil. Tapi banyak lagi zat campurannya yang ada dari ya. Nah, itu yang jadi limbah ya. Nah, lagi dia termasuk dalam logam berat. Nah, itu salah satunya adalah limbah ya kan, merkuri ya, dan arsenik. Nah, merkuri itu kalau orang yang tambang apa? Emas ya. Nah, itu kan merkuri ya. Nah, kemudian ada pestisida dan herbisida. Nah, ini biasanya pemakaiannya pada bidang pertanian ya kan. Nah, jadi biasanya terjadi kalau pemakaiannya itu di luar takaran yang sudah dianjurkan, artinya berlebih ya. Kalau kurang sih jalannya orang makanya berkurang ya. Karena dia pegang terus mati namanya. Terus gimana kalau banyak dikasih? Nah, itu tuh yang berbahaya ya. Kalau berlebih dia bukannya akan melindungi si tanaman, tapi dia bahkan akan mencemari tanah, air ya. Di air hujan yang turun, kemudian dia dibawa oleh aliran air, bermuara ke laut ya, sungai, ke danau, ya kan? Atau sekalian tadi meresap ke bawah ke dalam tanah, mencemari ruang water atau air dalam tanah, air tanah ya. Yang kita pakai itu adalah air tanah ya. Yang kita pakai untuk masak, minum ya. Nah, itu adalah air tanah ya. Nah, masuk ke dalam air tanah. Kemudian lewat darah juga ya. Akibat dari evaporasi, dengan ada peluapan, yang terjadi peluapan
ya kan. Nah, apa? Jadi oleh udara. Nah, itu deh, ya. Nah, disitulah prosesnya terjadi, makanya dia bisa berdampak sih, ya, bagi manusia karena kita lah ya. Kita ini tokoh utamanya, ya, yang harus dilindungi, tapi kita juga yang merusak diri kita sendiri, ya kan? Oke. Nah, kemudian ada senyawa organik seperti benzen, yang tinggi itu kita banyak gunakannya di rep, ya kan? Nah, kan kalau reuse kan nggak bisa terus-terus ya, berarti dia nanti dibuang, nah itu ya, kayak dibuang nanti ya. Nah, jadi senyawa organik benzen atau formaldehid seperti itu adalah senyawa yang mudah atau yang bersifat volatil ya, volatil yang mudah menguap. Nah, bahaya dong ya kalau dia mau menguap terus dia berada di situ kita di udara kita tidak hidup, ya kan? Nah, jadi dia menjadi zat berbahaya. Kemudian zat kimia berbahaya lainnya di dalam produk rumah tangga. Dan dapat kita sadari kita dikelilingi oleh zat toksik, ya kan? Jadi sudah pernah sebutkan ya macam-macam ya. Ada di pembersih lantai, ya, pembersih nyamuk, di dalam cat, ya, lagi, yang sebutkan tadi. Nah, ya, dalam sekitar kita, ya, atau dalam apa lagi? Kalau parfum ya, kamu di parfumnya banyak sekali, ya kan? Jadinya macam lain udara yang alkohol ya pakainya ya. Oke, nah dan lain-lain ya, atau dari kosmetik ya, kan banyak tuh ya, dari itu kosmetiknya yang mengandung zat berbahaya. Dan kulit masih ada ya, kalau sudah dipakai ya masih ada aja yang pakai. Karena hasilnya tuh lebih hitam, ya kan? Lebih kinclong katanya. Oke, kita yang ini adalah alkohol, ya, alkohol tapi sampai tujuannya ya. Nah, ini ada beberapa penelitian ya. Tadi dari sisi media adalah mengukur yang memiliki satu atau lebih elektron yang tak berpasangan, ya, makanya segera dibebas. Jadi bisa masuk mana-mana kayak gitu ya. Sampai elektronnya itu tidak cukup seseorang ya, untuk membuat dia imbang, ya, kayak gitu ya. Jadi kalau yang membuat dia sendiri itu adalah yang zat-zatnya ada berbahaya ya. Jadi itu yang membuatnya sangat reaktif dan berpotensi untuk merusak, jadi toksik ya. Jadi ada sumber-sumbernya itu dari internal, ada dari eksternal tentunya ya. Kalau dari eksternal itu seperti polusi udara, ya, dari kendaraan bermotor, kemudian polusi dari pabrik, dari sampah, dari rumah tangga, ya, macam-macam, ya kan? Itu adalah sumber-sumber. Tapi sumber utama yang biasanya di perkotaan itu adalah sumber dari kendaraan bermotor, ya. Nah, kemudian ada dari paparan sinar UV dan matahari, gitu ya. Nah, sekarang ini banyak ya kita dalam berita bahwa sudah menipis seperti itu. Jadi, alhamdulillah ya kita pakai celular. Jadi itu salah satu sinyal ya. Fungsi kita untuk menghindari kita dari paparan sinar UV. Alhamdulillah ya. Dan kita sudah mempraktekannya dalam Islam. Nggak tahu tuh nggak ada ya, tapi sudah kita sudah dianjurkan. Itu ya, katanya ya. Kemudian dari rokok ya, atau dari polusi asap rokok ya. Jadi kalau yang rokok aktif, yang pasif, jadinya kan sama-sama ya, ya. Kan kalau kalian udah tahu nih ya, kalau rokok pasif itu risikonya lebih besar ya dibandingkan yang rokok aktif. Jadi rokok aja. Enggak ya, sama aja berbahaya.
setahun. Kalau dikali 10 tahun. Nah ya, di sini ada yang rokok ya? Ada? Ada? Tapi kalau cowok ini ya, semangatnya bilangnya enggak. Tapi kalau saya itu semangatnya ada. Kali ini. Jangan ya, harus stop lah ya. Masa nggak masih merokok? Please deh. Ya, jarinya itu aja, masih merokok. Kayak dokter ya. Kalau saya pengen masih ada dokter yang merokok. Ini ya, sekarang masih ada. Stop dulu. Astagfirullah. Tahu ya, dia harusnya mengajarkan ya kan, kalian berada di bidang kesehatan ya, atau udah jelas ya, kan ada namanya juga kalau haram gitu ya. Jadi stop ya yang merokok ya, mulai sekarang, jangan dilanjut lagi nanti ya. Sekarang dan seterusnya. Jangan ada ya anak masih merokok. Masuk ke berita nanti ya. Karena itu merokok itu kalau kita yang berada di ini kita ya, terus ada orang yang kita bagusnya menyingkir aja daripada mengingatkan ya. Jadi nanti gila dia ya, kembali ingatkan ya kan. Tapi kalau misalnya di cowok-cowoknya merokok udah diterusin aja ya. Sedangkan nggak bisa dipakai gitu ya. Habisin duit soalnya. Oh ya. Oke, kita radikal bebas sebagai kelompok manusia dan lingkungan. Ya, yang pertama itu radikal bebas dapat dibuka secara tertutup. Kemudian DNA, ya, layanan dia, dan menyebabkan penyakit serius seperti kanker. Jadi ada jalurnya, seperti kanker itu langsung, ya. Ada jalur-jalurnya. Kemudian penyakit jantung, ya kan, ini itu banyak juga faktor yang lain, ya, dan lifestyle-nya, ya. Makanan, kemudian gaya hidupnya, malas olahraga, ya kan, jadinya. Oke, ya. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan. Nah, tadi manusia ini memang sumber kerusakan ya pada kelilingnya lingkungan, ya, ekosistem. Nah, pada lingkungan itu, tadi radikal bebas ini dapat menyebabkan degradasi, ya, degradasi ozon, ya, dan juga tentunya polusi udara, air, tanah yang sudah kita ceritakan tadi, ya. Oke, kemudian ini dari dampak stres oksidatif, ya, dan antioksidan. Jadi mereka ini radikal bebas, ya, kemudian stres oksidatif, kemudian dengan antioksidan itu memang hubungannya hubungan erat, ya, jadi nggak bisa dipisahkan lagi. Ya, ada sehat ini, ya. Jadi stres oksidatif itu terjadi ketika produksi radikal bebas melampaui kapasitas tubuh yang mengatasi dan membuangnya. Jadi terganggu ya, keseimbangannya terganggu ya. Makanya terbentuk si radikal bebas. Kemudian antioksidan adalah senyawa yang melawan radikal bebas dengan menyebabkan elektronnya. Jadi ini elektronnya baik menyeimbangkannya ya, si radikal bebas tadi. Makanya disebut antioksidan baik ya. Jadi menyebabkan elektron atau menghambat reaksi rantai yang menyebabkan radikal bebas ya. Paham nggak ya? Dapat juga dari temannya ya. Ada juga apa? Ya kan? Bagus ini. Nah ini manajemen toksisitas radikal bebas. Nah ini soal manajemennya ya. Bagaimana sih kita menghindarinya seperti itu? Ada sikap preventifnya ya, efektif, ya kan? Jadi konsumsi makanannya kaya antioksidan ya, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran itu ya. Jadi kalau yang nggak suka coba ya, dicobain apa ya, macam-macam soalnya, macam-macam buah. Suka macam-macam buah?
Oke, ya macam ya, tuh ada yang enak-enak, ada jeruk, ya kan. Apa ya, bawang ya, bawang tuh ya, enak tuh ini. Sayuran, ya kan, jangan ini ya, pilih-pilih makanan. Ya maksudnya pilih-pilih makanan boleh ya, jangan yang kemudian menghindari kabar polusi udara yang mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan memilih transportasi yang ramah lingkungan atau transportasi umum. Ya, angkot itu juga sebagian menjadinya kemana-mana ya. Iya, jadi pakai kendaraan sendiri. Nah, ya. Kita belum ini ya. Jalur transportasinya masih di bantaran itu tidak menjangkau seluruh ya, hanya bangsa-bangsa yang gitu ya. Kita yang hidup di daerah ini ya, jangan hanya orang kota. Nah, jadi itulah ya, kami mana tahu ya kalian nanti atau punya pengalamannya ya. Jadi arti kamu transportasi atau jadi menteri ya. Makin pasti ya. Presiden ya, kemudian melindungi kulit dan kawasan kulit dengan penggunaan hasil ya. Coba boleh manusia bukan enggak? Coba kelihatan ya manusia ya. Kamu juga perlu ini ya, perawatan ya. Kita kan sedang bilang susu ya. Biar ininya yang ditampil ya. Jadi betul ya, cewek cowok harus siap-siap sekolah ya. Kita ya, ini ya, kulit banget ya. Kemudian ini yang selesai, kita masuk ke
Ya ya, itu tidak dibutuhkan. Oke, nomor 1. Siapa nomor yang mana duluan? Ada siap? Ini satu, dua, tiga, ya. Ayo, yang mana? Bawa dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan diskusi tentang dampak toksisitas radikal bebas dalam lingkungan. Yang soal pertama, apa saja jenis zat beracun yang kemungkinan terkandung dalam limbah pabrik? Jawabannya, jenis zat beracun yang mungkin terkandung dalam limbah pabrik kimia bisa termasuk logam berat seperti merkuri dan timah, senyawa organik berbahaya seperti benzin dan toluene, serta bahan kimia beracun lainnya seperti asam sulfat dan amonia. Terus yang B, bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis zat beracun yang terkandung dalam limbah tersebut? Untuk mengidentifikasi dan menganalisis zat beracun dalam limbah tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kimia seperti spektroskopi massa, kromatografi, dan uji toksisitas langsung pada organisme tertentu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu apa saja dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh zat beracun tersebut terhadap manusia dan lingkungan. Dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh zat beracun tersebut terhadap manusia dan lingkungan meliputi kerusakan organ, gangguan sistem saraf, kanker, mutasi genetik, dan kerusakan ekosistem seperti kematian hewan dan tanaman. Selanjutnya yang keempat, apa dampak toksisitas radikal bebas terhadap kesehatan manusia dan ekosistem? Toksisitas radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan dalam tubuh manusia, meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, kanker, dan penuaan dini. Di ekosistem, radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan pada organisme hidup dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Untuk pertanyaan nomor 5, bagaimana cara melindungi diri dan lingkungan dari efek negatif radikal bebas? Nah, cara melindungi diri dan lingkungan dari efek negatif radikal bebas antara lain dengan menghindari paparan langsung terhadap polutan udara dan air, mengenakan perlengkapan pelindung saat berada di area terpapar,
dan meningkatkan vegetasi hijau yang dapat menyerap polutan. Soal nomor 6, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pabrik kimia untuk mengurangi atau mencegah pelepasan gas racun ke lingkungan? Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pabrik kimia untuk mengurangi dan mencegah pelepasan gas racun ke lingkungan antara lain dengan mengimplementasikan teknologi pengolahan limbah yang efektif, mematuhi standar keamanan lingkungan yang ketat, dan melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas udara dan air. Yang terakhir, apa jenis perawatan medis yang dapat diberikan kepada individu yang terkena dampak toksisitas radikal bebas? Perawatan medis yang dapat diberikan individu yang terkena dampak toksisitas radikal bebas meliputi pemberian antioksidan, terapi oksigen hiperbarik, dan pengobatan simptomatik untuk mengurangi gejala risiko. Baik, sekian dari presentasi kelompok 2. Assalamualaikum. Baiklah, kami dari kelompok 3. Pertanyaan pertama, jenis zat beracun dalam limbah pabrik kimia. Limbah pabrik kimia dapat mengandung berbagai zat beracun termasuk logam berat seperti merkuri, kadmium, tembaga, dan timah hitam. Pertanyaan yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis zat beracun. Identifikasi zat beracun dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium yang mencakup uji toksikologi LD50 untuk menentukan tingkat keberacunan. Pertanyaan yang ketiga, apa saja dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh zat beracun tersebut terhadap manusia dan lingkungan? Jawabannya, paparan zat beracun dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, kerusakan organ, dan penyakit kronis seperti kanker. Pertanyaan yang keempat, apa dampak toksisitas radikal bebas terhadap kesehatan manusia dan ekosistem? Jawabannya, radikal bebas dapat menyebabkan stres oksidatif, kerusakan sel, penyakit kardiovaskular, gangguan sistem saraf. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara melindungi diri dan lingkungan dari efek negatif radikal bebas? Jawabannya, cara melindungi diri dari radikal bebas termasuk mengurangi paparan polusi, menggunakan tabir surya, mengolah stres, dan meningkatkan asupan antioksidan. Pertanyaan yang keenam, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pabrik kimia untuk mengurangi atau mencegah pelepasan zat beracun ke lingkungan? Jawabannya, pabrik dapat mengadopsi teknologi bersih, menggunakan penyaring udara, pemurnian gas, dan teknologi kontrol polusi untuk mengurangi emisi zat beracun. Pertanyaan yang terakhir, apa jenis perawatan medis yang dapat diberikan kepada individu yang terkena dampak toksisitas radikal bebas? Jawabannya, perawatan medis untuk toksisitas radikal bebas melibatkan penggunaan antioksidan untuk mengurangi stres oksidatif dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada sel-sel. Demikian presentasi kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Baik, kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ini memaparkan hasil dari diskusi kami. Pertanyaan pertama itu, apa saja jenis zat beracun yang kemungkinan terkandung dalam limbah pabrik kimia tersebut? Nah, yakni bahan kimia berbahaya dan beracun, biasa disebut dengan B3, yang mana menimbulkan dampak negatif pada tubuh manusia, yakni seperti kanker, iritasi akut, merusak sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem kekebalan tubuh. Contohnya itu seperti air rasa, kromium, kadmium, pestisida, timba, dan tembaga. Selanjutnya akan dibacakan oleh yang kedua itu adalah cara mengidentifikasi dan menganalisis zat berbahaya. Pertama itu menggunakan metode laboratorium, itu bisa kuantitatif sama kualitatif. Nah, itu menggunakan metode kromatografi, spektroskopi massa, tes geologis, elektrokimia, dan lain-lain. Terus bisa juga dengan itu aja. Terus selanjutnya, apa dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh zat beracun tersebut terhadap manusia dan lingkungan? Dampak secara umumnya menjangkaukannya pada manusia itu seperti keracunan, iritasi, dan alergi. Untuk jangka panjangnya seperti kanker, penyakit jantung, gangguan reproduksi, dan gangguan perkembangan dan pertumbuhan pada manusia. Dampak untuk lingkungan yaitu ada pencemaran udara, air, dan tanah. Contohnya itu ada dopena. Pada manusia itu dapat mengiritasi kulit, ruang, dan pemerahan. Bagi lingkungan itu merusak pertumbuhan pada tanaman dengan cara merusak membran daun pada tanaman. Yang kedua itu ada timbal. Pada manusia itu meningkatkan penyakit jantung dan kerusakan ginjal. Pada lingkungan itu pencemaran udara, pertumbuhan tanaman yang jadi berkembang. Baiklah, selanjutnya dengan D. Apa dampak toksisitas radikal bebas terhadap kesehatan manusia dan ekosistem? Dampak pada manusia yaitu gangguan saraf, kanker, iritasi kulit, gangguan pernapasan, dan mati dini. Dampak pada ekosistem, polusi udara dan air, gangguan hewan, laut, kerusakan tanaman. Bagaimana cara melindungi diri dan lingkungan dari efek negatif radikal bebas? Yang pertama itu untuk melindungi diri yaitu mengkonsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah, hindari makanan polutan seperti mengurangi menghisap rokok, menghirup udara yang tidak segar. Yang ketiga, lindungi kulit dari sinar matahari yaitu seperti menggunakan sunscreen. Yang keempat yaitu berhenti merokok dan batasi konsumsi alkohol. Selanjutnya yaitu olahraga, kelola stres, istirahat yang cukup. Yang dari lingkungan yaitu mengurangi emisi polutan seperti menggunakan transportasi mobil listrik atau hibrida. Kalau dari industrinya, menerapkan teknologi bersih dan pengurangan emisi industri yang lebih ketat dapat mengurangi polusi udara. Pengolahan limbah yang baik menggunakan daur ulang material seperti plastik, kaca, dan logam. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Dari segi pertanian, gunakan metode pertanian organik. Dari rumah tangga, pilih produk rumah tangga yang bebas dari bahan kimia. Selanjutnya, menanam dan memelihara tumbuhan. Tumbuhan yang dapat membantu menyaring udara dari polutan menghasilkan oksigen. Dari konservasi energi, menggunakan energi secara efisien dan beralih ke sumber energi terbarukan. Ya.
Baik, selanjutnya yang F, apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pabrik kimia untuk mengurangi atau mencegah pelepasan zat beracun di lingkungan? Yang pertama itu pengawasan proses produksi. Itu dilakukan untuk memantau kinerja peralatan, memastikan penggunaan bahan kimia yang tepat, dan mengawasi kualitas produk. Yang kedua, penggunaan peralatan yang sesuai. Itu dilakukan untuk memantau kondisi peralatan, melakukan perawatan rutin dan membandingkan peralatan yang rusak. Selanjutnya ada pengawasan penggunaan bahan kimia. Itu dilakukan untuk memantau penggunaan bahan kimia, memastikan kualitas bahan kimia, dan mengawasi prosedur penggunaan. Selanjutnya pengawasan pengolahan limbah. Itu untuk memantau pengolahan limbah, memastikan penggunaan teknologi yang tepat, dan mengawasi kualitas air dan tanah. Selanjutnya pengawasan kualitas udara itu untuk mengawasi emisi gas berbahaya. Selanjutnya itu pengawasan kualitas cahaya, suhu, dan kelembapan. Itu untuk memastikan bahwa tidak ada zat-zat berbahaya yang dapat merusak cahaya, suhu, dan kelembapan tersebut. Jadi yang terakhir itu yang D. Soalnya apa jenis perawatan medis yang dapat diberikan kepada individu yang terkena dampak toksisitas dan bebas. Perawatannya itu yang pertama bisa memberikan antioksidan seperti suplemen antioksidan, vitamin C, vitamin E, kemudian terapi oksigen hiperbalik, detoksifikasi, kemudian ada perawatan sportif seperti manajemen gejala, penggunaan obat pengurangan sakit, antiinflamasi, antioksidan, kemudian perubahan gaya hidup seperti penghentian merokok dan alkohol, kemudian olahraga secara teratur dan mengurangi pengaruh polusi. Terima kasih. Oke, hapusnya Saya definisikan pendidikan perwakilan dari kelompok 1 menjelaskan materi yang diberikan oleh Ibu tadi. Yang pertama ada jenis kimia beracun pada limbah pabrik, ada senyawa organik seperti benzen, formaldehid, dan toluena. Terus ada hidrokarbon aromatik, ada oksida nitrogen seperti nitrogen dioksida dan nitrogen oksida. Terus ada ozon. Terus ada partikel debu halus, logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis zat beracun yang terkandung dalam limbah? Yang pertama itu adalah dengan perawatan fisik seperti amati warna, bau, dan tekstur limbah. Terus ada tes kimia. Tes kimia itu bisa dilakukan dengan analisis spektroskopi. Terus ada analisis bioesai, menggunakan organisme hidup seperti bakteri atau ikan untuk menguji toksisitas limbah. Yang keempat ada analisis kromatografi. Soal selanjutnya, dampak kesehatan yang mungkin ditimbulkan oleh zat beracun terhadap manusia dan lingkungan. Yang pertama ada dampak kesehatan seperti gangguan pernapasan, keracunan, kanker, gangguan reproduksi, dan gangguan perkembangan saraf. Untuk dampak lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran tanah, dan perubahan iklim. Selanjutnya ada dampak toksisitas radikal bebas terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Pada kesehatan manusia, bunuh dini, kanker, penyakit jantung, riwayat neurodegeneratif, dan penyakit autoimun. Untuk ekosistem seperti kematian tumbuhan, kematian hewan, gangguan rantai makanan, dan perubahan iklim. Selanjutnya, bagaimana cara melindungi diri dan lingkungan dari efek negatif radikal bebas?
Cara untuk melindungi dirinya, konsumsi makanan kaya antioksidan, dan terus ada batasi konsumsi makanan olahan dan gula, terus ada minum air putih yang cukup, kelola stres, hindari paparan asap rokok dan polusi udara, gunakan tabir surya dan istirahat yang cukup. Untuk melindungi lingkungan, seperti kurangi penggunaan kendaraan pribadi, hemat energi, daur ulang dan kompos, tanam pohon, dan gunakan produk ramah lingkungan. Terus ada langkah-langkah untuk mengurangi atau mencegah pelepasan zat beracun ke lingkungan oleh pabrik, yaitu untuk pengurangan sumber pencemaran menggunakan teknologi yang lebih bersih, menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan, meningkatkan efisiensi proses, menerapkan program daur ulang dan penggunaan kembali. Untuk pengolahan limbah, membangun dan memelihara sistem pengolahan limbah yang efektif, memantau emisi dan emisi, melakukan audit lingkungan secara berkala. Terus ada jenis apa jenis perawatan medis yang dapat diberikan kepada individu yang terkena dampak toksisitas radikal bebas. Pertama bisa diberikan dengan terapi antioksidan, suplemen antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, beta karoten, dan selenium dapat membantu menetralisir radikal bebas dan melindungi sel dari kerusakan. Terus ada terapi intravena dengan antioksidan dosis tinggi. Terus ada perawatan suportif seperti obat antiinflamasi, obat pereda nyeri seperti acetaminophen atau kodein dapat membantu meredakan nyeri yang disebabkan oleh radikal bebas. Terus ada terapi oksigen dan dialisis. Dialisis ini dapat digunakan untuk membuang racun termasuk radikal bebas dari tubuh dan pada kasus yang parah. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita tinggal ikutin aja, oke ya. Jadi tadi nomornya jam 11.10. Ya. Oke, tadi kesimpulannya identifikasi beracun dan pemahaman tentang toksisitas radikal bebas penting untuk mengurai risiko kesehatan dan lingkungan yang terkait dengan paparan zat berbahaya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sumber dan dampaknya, kita dapat mengambil langkah-langkah preventif yang efektif. Nah, ini proses ya. Gimana ya? Kita harus masuk ini. Oke, silakan sekarang.
Ini bisa. Kita ada alasannya. Ini bisa. Next time ya. Kerjakan sendiri ya, jangan diberat. Kerjakan sendiri. Jangan ini, jangan. Asal aja, Pak.